Bab 887. Bertambah kacau. Matahari pagi hangat dan menerangi tanah dunia awam. Harley mereka telah banyak memperlambat langkah mereka, karena mereka akhirnya menginjakkan kaki di tanah negara Siyuan setelah mengalami berbagai kesulitan. Master Suci. Tak lama kemudian, master dari sekte Yang Huang tiba. Meskipun tidak banyak, tapi mereka pada dasarnya adalah master yang hebat. Formasi teleportasi sudah siap, tanya Harley segera. Sesuai instruksi guru suci, formasi teleportasi untuk menuju Siling sangat mulus di sepanjang jalan. Bahwa mereka berteleportasi menurut kelompok, dan kecepatannya harus cepat. Dimengerti. Para master sekte Yan Huang memandang Andrian Haotian dan yang lainnya. Nada mereka sangat lembut. Para teman seiman, ayo ikuti kami. Maaf harus merepotkan teman seiman. Beritahu sekte Ren Huang untuk membantuku mencari orang ini. Di sini, Harley menyerahkan sebuah slip giok kepada master dari sekte Yan Huang. Sementara untuk hal siapa orang yang ingin dia cari, tentu saja itu adalah anak Kevin Zhao. Karena keluarga Zhao telah membelot, dia juga telah menjadi anggota Istana Surgawi, jadi meskipun dia tidak dapat menjamin bahwa mampu menyelamatkan anak Kevin Zhao, tetapi dia pasti akan berusaha sekuat mungkin. Hal berikutnya jauh lebih mudah untuk ditangani. Orang-orang dari keluarga bangsawan Haotian berjalan ke formasi teleportasi terus-menerus, yang juga menunjukkan bahwa pelarian mereka dalam beberapa hari ini telah berakhir untuk sementara waktu. Bajingan, bajingan, bajingan. Aula utama istana Haus Darah dipenuhi raungan yang menggelegar. Yama Sixi meraung marah seolah-olah menjadi gila. Namun kemarahannya tidak ditujukan pada kaburnya keluarga bangsawan Haotian, tetapi pada hal lain, yaitu tentang kematian penguasa muda dari berbagai keluarga besar di Beichu akhir-akhir ini. Karena pembunuh yang membunuh para penguasa muda pada akhirnya bisa-bisanya ditemukan bahwa mereka adalah orang dari istana Haus Darah. Siapa yang memberi kalian hak seperti itu? Siapa yang memberi kalian hak? Yama Sixi dipenuhi aura membunuh, dan mata darahnya menatap ke bawah dengan seperti iblis. Dan lihat lagi ke bawah, penuh dengan sosok-sosok yang sedang berlutut. Di antaranya ada Arvendi Chang dari cabang paviliun Istana Haus Darah, dan yang lainnya juga pada dasarnya adalah orang-orang yang tertipu oleh identitas Dewa Yama yang disamarkan Harley. Mereka memang melakukan pekerjaan mereka dengan sangat baik. Mereka melakukan pembantaian seperti binatang buas selama 3 hari 3 malam, namun mereka semua ditangkap ketika mereka hendak kembali untuk meminta penghargaan. Sampai sekarang, mereka masih dalam keadaan bingung. Dewa Yama yang menyuruh kami melakukannya, jawab Arvendi Chang dengan tubuh gemetar. Kentut, Dewa Yama sedang mengasingkan diri untuk melakukan pelatihan tertutup di Gunung Yama. Seorang tetua agung dari Istana Haus Darah langsung menegurnya. Tetua, Gunung Yama telah mengalami kecelakaan. Lin Shadow yang selalu diam, berkata, aku telah pergi untuk memeriksa, Gunung Yama sudah dihancurkan, sementara Dewa Yama dan Randy Situ telah menghilang bersama, tapi hal yang bisa dipastikan adalah mereka berdua masih hidup. Artinya, seseorang menyamar menjadi Dewa Yama. Yama Sixi memandang Lin Shadow. Sepertinya memang begitu. Begitu kata-kata ini diucapkan, Arvendi Chang dan yang lainnya jatuh ke lantai satu persatu. Mereka mengerti, mereka semua mengerti, mereka jelas ditipu. Mereka pikir mereka membantu Istana Haus Darah untuk membersihkan lawan mereka, tetapi pada akhirnya, orang-orang yang dibunuh oleh mereka semuanya adalah pasukan sekutu, yang jumlah orang yang mereka bunuh bahkan tidak sedikit. Hening, Istana Haus Darah jatuh ke dalam keheningan yang tertekan, begitu hening sehingga bahkan bisa terdengar suara detak jantung di dalam ruangan. Lapor.
Keheningan di aula dipecahkan oleh seorang lelaki berbaju hitam yang bergegas masuk dari luar aula. Lapor ke ketua aula. Ketua aula Bloodvault sedang meminta bala bantuan. Biarkan dia mati saja. Yamasiksi yang marah meraung ke langit. Markas istana Haus Darah sudah dalam kekacauan seperti ini, namun bajingan ini malah masih menambah masalah untuknya. Pasukan satu balai bahkan tidak dapat menyingkirkan keluarga bangsawan Hautian yang lemah. Kenapa Bloodvault tidak mati saja? Lapor, orang yang menculik Hasan Sun menyuruh kita untuk pergi menebus orang. Bukankah Hasan Sun sudah ditebus kemarin? Yamasiksi berteriak marah. Dia tertangkap lagi. Yamasiksi tidak bisa bernapas dan hampir pingsan karena kemarahan. Lapor. Seseorang bergegas masuk segera setelah itu. Lapor kepada ketua aula, cabang Pavilion terserang. Lapor. Tambang di tanah kuno Shizhen dirampok. Lapor. Tetua Krisman Chang dibunuh. Lapor. Suasana di aula Haus Darah berikutnya sangat resah. Terus ada orang berbaju hitam yang bergegas masuk, dan mereka semua membawa kabar buruk, yang benar-benar bertambah kacau. Istana Haus Darah sudah cukup kacau sekarang, tetapi malah terjadi lebih banyak masalah yang memperburuk keadaan. Yamasiksi, jika kamu tidak memberi kami penjelasan hari ini, kita akan bertarung sampai mati. Segera, raungan dari luar memasuki aula, dan orang yang datang sangat banyak. Dilihat dari kejauhan, dunia hampa di sekitar istana Haus Darah penuh dengan sosok-sosok hitam. Mereka adalah leluhur dari berbagai kekuasaan besar di Beichu, dan mereka pada dasarnya datang dengan memimpin pasukan yang punya kecenderungan untuk menggabungkan kekuatan untuk menyerang ke dalam. Siapa yang menyebarkan berita? Yamasiksi sangat marah, dan ekspresinya sangat ganas. Mungkinkah aku memberitahumu bahwa aku yang menyebarkannya? Seorang tetua yang berdiri di sudut istana tertawa dingin diam-diam. Dia adalah mata-mata sekte Ren Huang yang ditempatkan di istana Haus Darah. Tidak ada bisa menyangka bahwa dia telah menyamarkan diri di istana Haus Darah selama lebih dari 300 tahun. Siapa itu? Raungan Yamasiksi mengguncang aula lagi, dan ini mungkin pertama kalinya dia menderita kerugian sebesar ini sejak dia menjadi ketua istana Haus Darah. Di sini, Harliye mereka telah datang ke sebuah istana bawah tanah melalui teleportasi yang tanpa henti. Mereka telah kembali ke dunia kultivator melalui formasi teleportasi, namun bukan di daratan Beizen, tapi di lembah Siling. Setelah kembali ke Nanchu, ingat untuk beristirahat dengan baik. Dengan berdiri di depan formasi teleportasi, Harliye memandang Andrian Hautian mereka dan berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kamu tidak kembali bersama kami? Andrian Hautian dan yang lainnya memandang Harliye. Aku masih harus mencari Fancy, kata Harliye dengan ringan. Andrian Hautian dan yang lainnya ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi pada akhirnya mereka tidak mengatakan apa-apa, karena mereka tahu bahwa apapun yang mereka katakan, tetap tidak akan mengubah pikiran pria muda di depan mereka ini. Keselamatan adalah yang utama, kata Andrian Hautian setelah terdiam beberapa saat, lalu dia menarik napas dalam-dalam, berbalik dan berjalan memasuki formasi teleportasi. Setelah itu, Marco Hautian dan yang lainnya juga mengikuti. Sementara Azula Hautian, sebelum melangkah ke formasi teleportasi, dia tidak lupa untuk menoleh dan menatap ke Harliye, yang merupakan adiknya dan juga kekasihnya ini. Kuharap kamu hanya Herikin, gumam Azula Hautian, dengan sosok punggungnya yang terlihat sedikit frustrasi. Setelah mereka pergi, Harliye menoleh untuk melihat seorang lelaki tua sekte Yan Huang. Bloodvault sudah sampai mana sekarang? Kurang dari 30.000 mil jauhnya dari sini. Bagaimana dengan istana Haus Darah? Tanya Harliye lagi. Para leluhur dari banyak kekuasaan di Beichu secara pribadi memimpin pasukan mereka ke istana Haus Darah,
dan mereka kemungkinan besar telah mencapai istana Haus Darah saat ini. Lelaki tua tidak bisa menahan senyum. Pertempuran ini mungkin tidak akan dimulai, tetapi sangat sulit bagi mereka untuk beraliansi lagi dalam waktu singkat. Bagus, lanjut buat masalah. Harley tersenyum kecil. Master Suci, ada seseorang yang aneh muncul di Beicu baru-baru ini, kata lelaki tua itu sambil membelai janggutnya dengan lembut. Oh. Harley mengangkat alisnya dan menatap lelaki tua itu. Seperti apa keanehannya? Atau tidak bisa dikatakan aneh, tapi misterius. Lelaki tua itu mengelus jenggotnya. Dia seperti seorang pembunuh, dan juga lebih seperti hantu. Dia hanya secara khusus membunuh kultivator laki-laki. Selain itu, pedang di tangannya adalah sebuah senjata dewa yang tiada taraf. Aku pernah mendengarnya dari Cantika, kata Harley. Jika bisa, selidiki latar belakangnya, dan kamu ingat perhatikan keselamatanmu sendiri. Sudah dalam penyelidikan. Kalau begitu, berikan perintah untuk menghancurkan formasi teleportasi, dan semua orang kembali ke markas Sekte Yan Huang sekarang juga. Dimengerti. Lelaki tua itu buru-buru berjalan keluar. Setelah lelaki tua itu pergi, Harley duduk bersila di tanah. Tak lama kemudian, pikirannya tergerak, dan dia menjalankan metode rahasia teknik duplikasi. Namun, dia tidak berhasil mewujudkan inkarnasi Sanxing, atau dengan kata lain, ada semacam kekuatan supranatural yang menyegel metode rahasia teknik duplikasi, dan membuatnya tidak dapat mewujudkan tubuh inkarnasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Harley mengerutkan kening. Hal ini sangat aneh sehingga dia bahkan tidak bisa mengerti. Selanjutnya, dia terus mencoba, tetapi gagal lagi dan lagi. Bukan hanya itu, karena dia terus memaksa diri untuk mewujudkan tubuh inkarnasi, dia juga terus-menerus mengalami serangan balik dari teknik rahasia. Sampai dia memuntahkan seteguk darah, baru dia benar-benar berhenti. Sebenarnya apa yang terjadi? Alisnya berkerut lebih dalam. Satu-satunya orang yang bisa menjawab pertanyaannya adalah tubuh inkarnasinya, tetapi dia malah tidak bisa mewujudkan tubuh inkarnasinya sekarang, yang membuatnya jatuh ke dalam kebingungan yang besar sekarang. Bersambung. Bab 888. Gunung Yama Kematian. Lama kemudian, Harley akhirnya bangkit dan berjalan keluar dari istana bawah tanah. Di luar istana bawah tanah, para master di Sekte Yan Huang sangat sibuk, dan mereka semua bersiap untuk mundur ke markas Sekte Yan Huang. Master Suci. Terdengar suara lelaki tua dari Sekte Yan Huang lagi. Melihat Harley berjalan keluar dari istana bawah tanah, dia bergegas mendekat dan menyerahkan sebuah slip giok ini yang baru saja dikirimkan Sekte Ren Huang. Putra Kevin Zhao, Fernando Zhao, sedang dipenjara di Gunung Yama Kematian, dan slip giok ini mengandung peta menuju Gunung Yama Kematian serta detail master kuat di sana. Gunung Yama Kematian, kata Harley, sambil dengan pelan menghancurkan slip giok. Kudengar itu adalah tempat Yama Siksi mencapai pencerahan di masa lalu. Memang tempat itu. Lelaki tua dari Sekte Yan Huang itu mengangguk. Ada banyak batasan menakutkan di dalamnya, dan pertahanannya sangat kuat. Istana Haus Darah memenjarakan Fernando Zhao di sana. Terlihat jelas bahwa dia menganggapnya sangat penting. Dia memiliki garis keturunan istimewa, kata Harley dengan santai. Garis keturunan istimewa. Situasinya tidak sesederhana yang kita kira. Kata-kata Harley penuh makna. Target mereka yang sebenarnya adalah garis keturunan istimewa yang ada di tubuh Fernando Zhao. Kalau dugaanku benar, Istana Haus Darah juga sedang mengumpulkan garis keturunan istimewa.
Didengar dari maksud Master Suci, apakah ada juga orang yang pernah mengumpulkan garis keturunan istimewa? Lelaki tua itu menatap Harley Ye dengan ragu. Yang aku tahu ada Raja Dharma Cakra dan orang-orang dari klan darah, kata Harley Ye. Lalu untuk apa mereka mengumpulkan garis keturunan istimewa? Seharusnya untuk menciptakan garis keturunan yang lebih kuat, tetapi juga bukan tidak mungkin untuk tujuan lainnya yang tak bisa diungkapkan. Gumam Harley Ye, jika dugaanku benar, semua dari 8 raja sedang secara diam-diam mengumpulkan garis keturunan istimewa. Kalau begitu, Master Suci, kamu harus lebih berhati-hati. Lelaki tua dari Sekte Yan Huang memandang Harley Ye dengan serius. Jika mereka ingin menangkapku, mereka harus membayar konsekuensi yang sangat besar. Kalau begitu, aku akan mengumpulkan para Master Sekte Yan Huang untuk pergi ke Gunung Yama Kematian bersama Master Suci. Tidak perlu, Harley Ye melambaikan tangannya dengan ringan, kalian semua fokus untuk membuat masalah saja, dan Fernando Zhao cukup diserahkan kepadaku. Tetapi aku tahu bagaimana caranya. Harley Ye tersenyum. Selain itu, aku telah menyiapkan hadiah besar untuk Istana Haus Darah. Jeger, jeger, jeger. Di langit, penuh suara gemuruh seperti guntur. Jika dilihat ke kejauhan, bisa dilihat bahwa suara itu berasal dari lautan kerumunan yang hitam, seperti tirai gelap yang menutupi langit. Mungkin karena terlalu banyak orang dan momentumnya terlalu kuat, membuat langit ilusi tertekan hingga bergemuruh. Pasukan kultivator itu tidak perlu dikatakan lagi adalah pasukan Aula cabang ke-9 dari Istana Haus Darah. Mereka sungguh memiliki ketabahan, mereka mengejar dari daratan Beizen sampai pegunungan neraka, dari pegunungan neraka memutar ke kota kuno Tianzang, dan menyeberang dari kota kuno Tianzang ke pegunungan Xingtian lagi, kemudian memasuki dunia awam dari pegunungan Xingtian, dan akhirnya dari dunia awam. Bajingan, bajingan, bajingan. Sepanjang jalan, Bloodfold meraung keras. Dia marah sampai ekstrim, namun kemarahannya bukan tertuju pada keluarga bangsawan Haotian, tetapi pada aula cabang Istana Haus Darah lainnya. Jika mereka melakukan yang terbaik untuk menghentikan keluarga bangsawan Haotian, keluarga bangsawan Haotian mungkin sudah dihancurkan saat ini. Dan sekarang justru karena aula cabang lain yang tidak kerjasama, sehingga dia kejar begitu sengsara sepanjang jalan. Selain itu, yang paling konyol adalah mereka telah mengejar sepanjang jalan, tetapi mereka bahkan tidak melihat bayangan dari keluarga bangsawan Haotian. Mereka jelas sedang menjebakmu, ketua aula. Beberapa panglima lainnya juga dengan ekspresi kebencian di wajah mereka. Diam. Bloodfold menggertakkan giginya seperti iblis, dan matanya penuh kegilaan. Beraninya mereka mengkhianatiku dan menjebakku. Kali ini, bahkan jika misiku gagal, mereka juga tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab. Ketua aula, kita telah menemukan formasi teleportasi di depan. Sambil berbicara, seorang pria berbaju hitam terbang ke sini. Bagaimana bisa ada formasi teleportasi di dunia awam? Pasti ada orang yang membantu mereka secara diam-diam. Seseorang mendengus dingin, bahkan membangun formasi teleportasi di dunia awam. Mereka benar-benar telah bekerja keras. Untuk apa kamu masih tertegun di tempat? Cepat kejar. Bloodfold segera hendak bergegas. Ketua aula, jangan. Beberapa panglima buru-buru menghentikan Bloodfold. Jauhiku. Apakah ketua aula melupakan kesalahan sebelumnya? Beberapa panglima menyeret Bloodfold dengan erat, dan bahkan ada yang langsung memeluk paha Bloodfold. Para panglima ketakutan. Bloodfold telah dibutakan oleh kemarahan, tetapi mereka masih sadar. Setiap kali mereka melihat formasi teleportasi, mereka akan memikirkan adegan runtuhnya saluran teleportasi secara tanpa sadar, dan pemandangan itu benar-benar spektakuler.
Kemungkinan besar, mulai hari ini dan seterusnya, orang-orang dari aula cabang ke-9 Istana Haus Darah secara tidak sadar akan membayangkan adegan yang mengerikan itu setiap mereka melihat formasi teleportasi, dan ini akan menjadi mimpi buruk mereka seumur hidup. Malam hari gelap dan berangin. Setelah banyak teleportasi, Harley muncul di depan pegunungan yang tidak banyak diketahui orang. Ternyata menjadi dunianya sendiri. Harley membuka mata keabadiannya, dan menatap pegunungan di depannya dengan mata menyipit. Di bawah mata keabadian, tidak ada satu sudut pun dari gunung Yama kematian yang dapat disembunyikan darinya. Walaupun wujud as dari gunung Yama kematian juga gunung, tapi sebenarnya berwarna darah, dan seluruh pegunungan tampak berlumuran darah. Secara samar, bahkan dapat mendengar suara ratapan yang memilukan, yang sedang menari-nari bersama angin kuat. Formasi penipu langit yang misterius. Harley tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dalam hati. Jika bukan karena mata keabadiannya, akan sulit baginya untuk menemukan keanehan dari gunung ini. Namun, yang mengejutkannya tidak hanya ini, tetapi seluruh pegunungan berwarna darah ditutupi oleh sebuah formasi batasan wilayah tak terlihat, dan pertahanannya begitu kuat sehingga tidak dapat ditembus oleh pasukan yang bukan pasukan kultivator. Selain formasi batasan wilayah dan formasi penipu langit, yang membuat Harley kagum adalah aura di sini, yaitu aura besar dari 9 naga menyembah surga. Dengan adanya dukungan aura besar seperti ini, maupun serangan atau pertahanan dari gunung Yama kematian, akan semakin kuat secara eksponensial. Pertahanan semacam ini jauh melampaui batas yang bisa aku pecahkan. Harley sedikit mengernyit, dia masih terlalu meremehkan batasan gunung Yama kematian. Ini jelas memaksaku untuk mengambil risiko. Harley menarik napas dalam-dalam. Keabadian, buka. Dengan berteriak pelan di dalam hati, pusaran keabadian muncul, dan menelannya ke dalam lubang hitam ruang hampa. Kali ini lumayan beruntung. Setelah melirik ke dunia yang gelap gulita di sekitarnya, dan melihat bahwa tidak ada krisis, Harley menghela napas lega. Hal berikutnya jauh lebih mudah dilakukan. Jauh sebelum dia masuk, dia sudah merencanakan jarak dan arah. Asalkan dia menemukan arah yang benar di lubang hitam ruang hampa, dan kemudian berjalan sesuai jaraknya, dia bisa berhasil menyusup ke gunung Yama kematian. Tak lama kemudian, sebuah pusaran hitam muncul di sudut gunung Yama kematian, dan Harley menyelinap keluar. Segera, dia melarikan diri ke ruang hampa, dan matanya melirik ke segala arah gunung Yama kematian dengan teliti. Saat ini, dia akhirnya benar-benar melihat pemandangan di dalam gunung Yama kematian. Di semua tempat yang memasuki pandangannya, yang bisa dilihat Harley hanyalah awan dan kabut berwarna darah yang berterbangan di mana-mana. Bau darah meresap kemana-mana, dan ratapan hantu ganas bisa terdengar di mana-mana. Tempat ini seharusnya adalah sebuah dunia berwarna darah. Semuanya berwarna merah darah, termasuk pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, istana dan paviliun, bunga dan tanaman, dan mata air. Pemandangan seperti ini membuat Harley merasa dirinya seolah-olah telah jatuh ke dalam neraka yang tak berujung. Begitu banyak batasan. Setelah melihat sekilas, Harley mengerutkan kening lagi. Yang telah dia lihat adalah berbagai formasi rahasia, dan sebagian besar adalah formasi menyerang. Pola formasinya terhubung, seperti jaring besar, yang jumlahnya membuat kulit kepalanya terasa mati rasa. Yang terpenting adalah bahkan dengan kekuatan tempurnya, dia pun sedikit panik, karena batasan-batasan itu benar-benar terlalu menakutkan. Namun, tempat ini tidak hanya keberadaan yang mengerikan bagi Harley, tetapi juga tempat di mana terdapat banyak harta karun yang membuat mata Harley bersinar. Gunung Yama kematian tidaklah kecil, namun penuh dengan rumput spiritual,
dan ada beberapa jenis darinya bahkan belum pernah dilihat oleh Harley dalam pengalamannya. Karena spiritual rumput ada di mana-mana, sehingga kekuatan spiritual Gunung Yama Kematian terlihat sangat kaya, dan seluruh tampak kabur. Setiap sinar kekuatan spiritual terjerat dengan aura berwarna darah, yang sangatlah aneh. Sudahkah kamu mendengarnya? Penguasa muda keluarga Zhao ditangkap ke sini oleh ketua. Tepat saat Harley sedang berpikir, sebuah suara datang dari tidak jauh. Keluarga Zhao adalah keluarga yang berafiliasi dengan Istana Haus Darah, namun ketua malah menangkap penguasa muda mereka ke sini. Bukankah ini terlalu? Kamu tahu kentut, ini namanya perencanaan. Tahukah kamu apa itu perencanaan? Seseorang tampak tidak setuju dengan kata-katanya. Jika kita tidak memenjarakan penguasa muda mereka, bagaimana mungkin keluarga Zhao rela mengorbankan hidup mereka untuk Istana Haus Darah? Tapi kenapa aku mendengar bahwa ketua Aula Bloodfall tidak berhasil menangkap keluarga bangsawan Hautia setelah mengejar sepanjang jalan? Selain itu, tidak hanya tidak berhasil menangkap mereka, ketua Aula Bloodfall mereka bahkan mengalami kerugian besar berkali-kali. Saat mereka berbicara, Harley mendongak. Orang-orang yang sedang berbicara adalah kelompok dengan 9 orang, yang masing-masing mengenakan baju sirah es, dan masing-masing memegang tombak perang di tangan mereka. Seperti ke-9 orangnya, orang berkeliling di Gunung Yama Kematian semuanya adalah orang yang berpatroli. Meski semuanya pemuda, tapi yang paling lemah di antara mereka pun berada di alam Kongming tingkat pertama. Orang-orang setingkat ini bisa-bisanya diperintahkan ke sini untuk berpatroli malam, yang membuat Harley kaget dengan banyaknya master Gunung Yama Kematian ini. Bahkan, dia juga merasakan ada master yang tersembunyi dalam Gunung Yama Kematian. Meskipun jumlah master tidak sebanyak tentara kultivator, tapi tingkat kengerian mereka jauh lebih tinggi dari pasukan kultivator. Alasan Harley berpikir seperti ini adalah karena dia telah menemukan lebih dari satu kultivator alam langit semu di tempat ini. Tampaknya tidak boleh melawan secara langsung. Harley menarik napas dalam-dalam dan bersembunyi di ruang hampa. Dia ingin menyerang keluar, tetapi ada terlalu banyak pembatasan di Gunung Yama Kematian. Jika orang luar menyentuhnya, kemungkinan besar orang itu akan dibunuh di tempat oleh formasi penyerang secara langsung. Dengan pemikiran ini di dalam hatinya, dia bergerak maju dengan hati-hati di ruang hampa, dan karena adanya mata keabadian, dia dengan mudah menghindari batasan formasi pembunuhan. 3 menit kemudian, dia menginjakkan kaki di sebuah istana bawah tanah. Sialan! Baru saja berhenti, Harley yang selalu tenang pun tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan bahasa kotor. Bukan salahnya, hanya saja pemandangan di istana bawah tanah benar-benar terlalu menyeramkan. Dengan melihat ke sekeliling, di istana bawah tanah yang besar ada berbagai altar dengan ukuran berbeda, dan di setiap altar ada seorang yang duduk bersila. Ekspresi setiap orang menyakitkan, di antaranya, ada orang tua, ada anak-anak dan orang setengah baya. Mereka semua disegel dalam segel dan diikat dengan rantai abjad kuno di seluruh tubuh mereka. Istana Haus Darah ternyata telah menangkap begitu banyak orang dengan garis keturunan istimewa. Harley terus memindai setiap altar. Meskipun garis keturunan mereka berbeda, tapi tubuh mereka semua terdapat kekuatan menakutkan yang tersembunyi. Apakah ini cara mereka untuk secara paksa merampas esensi garis keturunan istimewa? Kata Harley, matanya terus-menerus menyapu di setiap altar, dan dia bisa dengan jelas melihat rantai abjad kuno sedang melahap kekuatan garis keturunan dari garis keturunan istimewa. Yang membuatnya mengerutkan kening adalah, karena kekuatan garis keturunannya sendiri dicabut secara terus-menerus secara paksa,
tubuh dari orang-orang yang memiliki garis keturunan istimewa itu mulai layu dengan seperti bunga dan tanaman, dan masing-masing menjadi kurus dan setipis kayu. Sialan, memiliki garis keturunan istimewa, semua orang ini adalah orang berbakat. Kutukan Harley diam-diam. Garis keturunan istimewa sangat sulit ditemukan, tetapi siapapun yang memiliki garis keturunan pasti orang berbakat yang diperebutkan para kekuasaan. Tentu saja, Istana Haus Darah berhasil menangkap begitu banyak dan terus-menerus menguras kekuatan garis keturunan mereka, benar-benar merupakan pemborosan ekstrim. Bersambung.